Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto jadi tersangka dalam perkara dugaan suap bersama buronan Harun Masiku. KPK dikabarkan telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto disebut punya andil dalam kasus dugaan suap bersama buronan sekaligus eks-politikus PDIP Harun Masiku. Surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto tertanggal 23 Desember 2024 yang didasari laporan pengembangan penyelidikan tanggal 18 Desember 2024. Dalam sprindik ini tertulis jelas nama Hasto Kristianto yang diduga kuat menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024. Sore ini KPK dikabarkan akan mengumumkan status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan untuk laporan langsungnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Bernardine Mario langsung dari gedung KPK Jakarta. Bernardine, apakah sudah ada kepastian terkait kapan KPK akan memberikan pernyataan resmi soal penetapan Hasto sebagai tersangka? Ya, Jessica, hingga sore hari ini kami belum mengetahui kapan rencana konferensi pers terkait dengan keterangan resmi akan dikeluarkan oleh KPK soal penetapan status tersangka yang diberikan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Karena sebelumnya KPK sudah merencanakan konferensi pers terkait dengan pemberian keterangan resmi ini dijadwalkan akan dimulai pada pukul 14.30, namun terus mundur sampai dengan saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dari keterangan atau informasi yang kami dapatkan melalui channel YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi, ini nanti konferensi pers akan dimulai pada pukul 5 sore atau pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kami tadi juga sudah mencoba menanyai hal ini pada juru bicara KPK Tessa Mardika, namun belum dibalas. Jadi kita masih menunggu bersama dengan awak media yang lain kapan konferensi pers terkait dengan pemberian keterangan resmi status penetapan tersangka Hasto Kristianto ini akan dimulai. Karena memang saat ini penetapan status tersangka Hasto Kristianto sedang menjadi buah bibir di masyarakat. Karena berdasarkan informasi penetapan tersangka yang keluar berdasarkan informasi dari sprindik dengan nomor 153-DIK.00-01-12-2024 yang keluar pada tanggal 23 Desember 2024. Nama Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Hasto Kristianto tercatat sebagai tersangka dalam dugaan suap yang melibatkan nama ex calon anggota legislatif Harun Masiku, di mana Hasto ditengarai membantu pergantian antar waktu Harun Masiku yang menggantikan sosok Nazarudin Kemas yang meninggal dunia, sehingga Harun Masiku berhasil masuk ke Senayan sebagai anggota legislatif dari PDI Perjuangan melalui bantuan Hasto dengan menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Dan penetapan status tersangka Hasto ini sudah melewati beberapa tahap. Salah satunya adalah pemanggilan langsung terhadap Hasto Kristianto pada tanggal 10 Juni 2024 lalu. Namun dalam pemanggilan tersebut Hasto belum sempat memberikan keterangan apapun kepada tim penyidik karena saat itu Hasto harus ribut dengan tim Satgas Penyidikan KPK, yang dimana pada saat itu dompet, kemudian buku catatan, kemudian juga handphone milik staf-staf yang menemani Hasto ke gedung KPK saat itu disita. Melihat hal tersebut, Hasto tidak terima dan melaporkan ke Satgas Penyidikan KPK yang saat itu adalah AKBP Rosa Purbabekti kepada Dewan Pengawas KPK, itu juga ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun aduan itu tidak digubris saat maju ke pra peradilan dan kasus ini terus berjalan, sehingga nampaknya penetapan status tersangka terhadap Hasto Kristianto ini sudah memasuki tahap akhir, dan sepertinya juga KPK telah mengantongi 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menjerat Sekjen PDIP tersebut sebagai tersangka dalam dugaan suap terhadap komisioner KPU untuk meloloskan Harun Masiku masuk ke legislatif.
Demikian Jessica, jadi kami akan masih menunggu kapan nanti konferensi pers terkait dengan penetapan status tersangka yang diberikan oleh KPK sampai dengan pukul 5 sore nanti. Apabila mundur kami akan terus update kepada Anda dan juga pemirsa Metro TV terkait kapan nanti KPK akan memberikan keterangan resmi penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kembali ke Anda Jessica di studio. Baik, terima kasih Bernardin Mario atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Pemirsa, sebelumnya kepada Metro TV, Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah mengungkap dirinya menjadi target operasi pihak tertentu lantaran kerap vokal mengkritik pemerintah. Persatuan dengan rakyat adalah senjata yang maha hebat di tengah-tengah abuse of power dan penggunaan instrumen hukum untuk menekan yang kritis. Itu dia Mas. Emang Mas Hasto nggak dikulik-kulik gitu? Ya biasa, itu bagian dari dinamika kehidupan. Nggak ada diancam-ancam, Ya, itu biasa. didatengin gitu? Ya dulu, namanya minum kopi aja bisa mati kalau. Sianida. Sianida kan. Enggak, tapi serius, bisa ada dia- gak Mas? Ada gak yang bisa di-share ke ada kita lah, nih? ada. Misalnya apa Berbagai- Mas? Ya berbagai informasi, Pak Hasto hati-hati. Bapak menjadi TO nomor 1 akibat bersikap kritis. Itu akan dicari-cari kelemahannya, bayar pajak baik atau tidak. Kemudian kasus Harun Masiku. Kemudian ya berbagai persoalan-persoalan. Dan fitnah itu pasti. Kemudian sekitar saya juga dicari titik-titik lemahnya. Kira-kira saya sering bertemu dengan siapa. Tapi kan Jalan ke Metro TV hari ini aman ya? kami kan lama ya berguru dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya beliau kalau kita lihat tantangan yang dihadapi ketika melawan pemerintahan yang otoriter, apa yang saya lakukan ini nggak ada artinya. Kalau pemimpin kami punya keberanian seperti itu, masa anak buahnya nggak punya keberanian. Apalagi kami telah dilatih sekian lama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.